Oke, selamat pagi, selamat datang kembali di mata kuliah teknik digital. Ini adalah pertemuan kita yang terakhir, ke-14. Di pertemuan 14 ini kita masih melanjutkan perancangan mesin sekuensial yang kedua. Kalau yang minggu lalu sama, kita juga merancang mesin sekuensial. Nah, sekarang kita akan mengulang kembali contoh-contoh yang sudah ada. Nah, di pertemuan yang minggu lalu, kita mengambil sebuah contoh yaitu ini. Jadi ada sebuah state diagram. Dari state diagram ini kita diminta untuk menjawab 3 pertanyaan dulu kan, sebelum kita bisa mendesain. Pertama adalah ada berapa flip-flop, berapa input, kemudian berapa output, dan juga ada berapa flip-flop yang dibutuhkan. Nah, contohnya seperti yang di sini. Untuk mengetahui jumlah input, kita cari saja variabel apa saja yang membuat perpindahan state. Ini state 0, ini state 1. Perubahan 0 ke 1 terjadi kalau input A-nya bernilai 1. 0 tetap 0 kalau input A-nya bernilai 0. Oke, berarti ada satu input A. Tapi ada juga di sini B. Perpindahan dari 1 ke 0 terjadi karena B-nya 1. 1 tetap 1 terjadi karena B-nya 0. Berarti kita punya dua buah input, yaitu A dan B. Kemudian ada berapa output? Nah, untuk mengetahui berapa output, kita harus tahu, kita harus melihat dari sini yang ada simbol naik turunnya. Di sini ada X dan di sini ada Z. Berarti kita punya dua buah output, X dan juga Z. Oke, berarti kita sudah menjawab dua pertanyaan. Berapa jumlah input? 2, yaitu A dan B. Ada berapa jumlah output? 2, X dan Z. Ada berapa jumlah flip-flop? Kita hitung aja. Di sini ada berapa variabel state-nya? Di sini cuma ada satu variabel state, yaitu bernilai 0. Di sini juga cuma ada satu variabel state-nya, yaitu bernilai 1. Berarti kalau cuma ada satu variabel state, berarti cuma ada satu buah flip-flop. Nah, di sini satu buah flip-flop, dua buah output, dan dua buah input A dan B. Oke. Nah, sekarang kita coba melakukan hal yang sama untuk yang T flip-flop. Kita tadi sudah menjawab kan, ada dua input, ada dua output, dan ada satu flip-flop. Cuma bedanya dengan yang minggu lalu kita kerjakan, kalau minggu lalu kita menggunakan D flip-flop, data flip-flop, kalau sekarang kita menggunakan T flip-flop. Atau kalau T flip-flop mungkin kurang seru, kita langsung aja ke CK flip-flop ya, soalnya di sini ada don't care-nya. Dan nanti kita masih punya waktu untuk mencoba mengevaluasi soal WAS yang tahun lalu, tahun-tahun sebelumnya misalnya. Oke, kita sudah punya blok diagramnya. Ada C, maaf kok C di sini. Ada A, ada B, kemudian di sini ada satu buah flip-flop. Cuma flip-flopnya menggunakan J, K. Berarti di sini ada dua buah berarti. Satu untuk ke J, satu untuk ke K. Dan kemudian ada clock. Kemudian di sini ada Q-nya, output-nya cuma ada satu. Dan di sini ada output combination logic, yaitu ada X dan ada Z. Dan di sini ada feedback dari output flip-flopnya ke sini. Nah, secara blok diagram seperti ini. Nah, kalau kita merubah flip-flopnya, output combination logic tidak akan berubah. Jadi sama saja dengan yang sebelumnya, isinya seperti ini. Karena output combination logic tidak terpengaruh terhadap flip-flop yang digunakan. Flip-flop yang digunakan hanya berpengaruh ke next state combination logic. Kalau kita lihat di sini, kalau kita pakai D cuma satu kan di inputnya. Tapi kalau pakai JK, dua berarti nanti inputnya di sini. Oke, berarti di sini yang output combination logic sama persis seperti yang di sini. Berarti di sini ada inverter dan juga ada add di sini langsung.
Nah, sekarang tinggal ada apa di dalam ini. Oke, nah sekarang kita cari. Ini adalah combination logic, berarti kita harus mencari fungsi outputnya. Di sini ada dua output, ini C dan output untuk K. Dan masing-masing fungsinya itu masukkan dari A, B, dan present state. Sama seperti pada saat kita membuat yang ini. Oke. Jadi kita coba lihat dulu. C sama K. Jadi kita bikin dulu. C. Kok CK lagi? Ntar. Inputannya kan bukan CK. Ini justru keluarannya. A sebagai inputan di blok diagram ini. Kemudian B sebagai inputan juga blok diagram. Dan juga PS, present state. Yang berasal dari sini. Kemudian satu kolom lagi untuk C sebagai outputnya. Dan karena ada 3 inputan, berarti ada 8 kombinasi. 0, 0, 0, 1, 2, 3. Kemudian 4, 5, 6, 7. Nah, kalau kita harus mencari nilai J-nya jadi berapa untuk setiap kombinasi tersebut. Dan kita juga harus mencari nanti untuk 2, 3, 4. A, B, present state, tapi untuk outputnya K. 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, dan 1, 1. Oke. Nah, sekarang kita harus mengisi apa output J-nya dan apa output K-nya untuk setiap kombinasi input tersebut. Mulai. Present state 0. Kombinasi pertama. Berarti kita lagi di sini nih. Ya kan? Present state kan 0. Kemudian dia akan bergerak ke 1 kalau A-nya 0. Dia tetap 0 kalau dia A-nya, dia bergerak ke 1 kalau A-nya 1, tapi dia tetap 0 kalau dia A-nya 0. Nah, sekarang A-nya berapa? A-nya 0. Karena A-nya 0, maka perubahannya adalah dari 0, clock, tetap 0. Nah, dari 0, clock, tetap 0, berarti kombinasinya adalah yang ini. Yaitu J-nya harus 0. Biar dari 0 di clock tetap 0. Jadi J-nya di sini harus 0 agar dari outputnya present state-nya 0 di clock tetap 0. Berarti J-nya 0. Dan K-nya don't care. Nah, kombinasi pertama selesai. Sekarang kita yang lain dulu langsung. Present state-nya tetap 0. Jadi kita nggak bingung. Berarti tetap di atas ya. Sekarang A-nya, A-nya tetap 0. Ya kan? A-nya tetap 0 di sini. Dia nggak peduli sama B. Dia cuma peduli sama A kalau lagi di atas. Lagi di sini. A-nya 0, berarti clock tetap 0. Berarti sama seperti yang tadi, J-nya 0, K-nya don't care. Oke, lanjut lagi. Untuk present state tetap 0. Jadi kita masih di atas. Cuma sekarang A-nya 1. Kan 1 di sini A-nya. Nah, kalau A-nya 1 di clock, berarti dia pindah ke sini. Berarti dari 0, maaf, di clock berubah ke 1. Karena A-nya 1 di sini. Nah, 0 di clock berubah 1, berarti kita pakai yang ini transisinya. Dan transisi tersebut terjadi kalau J-nya 1, K-nya don't care. Berarti di sini J-nya 1, K-nya don't care. Oke, sekarang tetap present state 0. Berarti kita masih di atas nih. A-nya 1.
berarti dia dari sini clock pindah ke sini karena A-nya 1. Berarti dari 0 di clock pindah ke 1. Berarti kita pakai kombinasi yang ini transisinya. 0 pindah ke 1. Berarti J-nya 1, K-nya don't care. Oke, udah keisi separuh. Lanjut sekarang. Sekarang yang present state-nya 1. Ini kita hapus dulu biar nggak terlalu rame. Ya. Sekarang present state 1, berarti lagi di bawah nih. Kemudian kalau lagi di bawah, berarti kita hanya peduli terhadap nilai B. Ya kan, kalau B-nya 0, dia di sini tetap 1. Kalau B-nya 1, dia pindah ke sini. Nah, sekarang untuk kombinasi yang kedua di sini, B-nya berapa? Oh, B-nya 0. Karena B-nya 0, berarti dia dari 1 clock. Tetap 1. Karena B-nya 0. B-nya 0 ini kan. Nah, dari 1 clock tetap 1, berarti kita pakai transisi yang ini. Yaitu 1 di clock tetap 1, berarti K-nya harus 0. Berarti di sini K-nya harus 0, J-nya don't care. Oke, lanjut. Sekarang present state-nya yang ini. 1, jadi masih di bawah. Tapi sekarang B-nya 1. Ini kan 1 nih B-nya. Karena B-nya 1, berarti clock. B-nya 1, dia jadi ke sini. Jadi dari 1 berubah jadi 0. 1 berubah jadi 0, berarti yang ini kan. 1 berubah jadi 0. Berarti K-nya itu harus 1. Berarti di sini K-nya 1, J-nya don't care. Oke, lanjut lagi. Sekarang kombinasi berikutnya. PS 1, berarti kita lagi di bawah nih. Kemudian B-nya 0. Karena B-nya 0, berarti dia di clock tetap ke sini. Jadi dari 1 tetap 1. Berarti dia ada di sini transisinya. Berarti K-nya harus 0. J-nya don't care. Kan J-nya don't care nih. Oke, sekarang kombinasi yang terakhir. Teman-teman kalau misalnya ada yang bingung, langsung di cut aja, ditanyain ya. Oke, kombinasi terakhir, PS-nya 1. Berarti kita lagi di bawah nih. Terus B-nya 1. Berarti kita ambil jalur yang ini. 1 clock. Ke sini dia. Jadi dari 1 berubah jadi 0. 1 berubah jadi 0 berarti K-nya harus 1, J-nya don't care. K-nya harus 1, J-nya don't care. Oke, berarti sekarang truth table kita sudah selesai. Sekarang tinggal... Tanya boleh, Pak. Monggo, silakan. Itu yang 111, kenapa nggak dihitung lagi yang dari A ke B gitu? Kan B ke A terus A ke B lagi? Bentar. Yang terakhir ya, yang ini ya? Iya, Pak. Oke. Yang terakhir ini kan present state-nya 1. Karena present state 1, berarti saya sedang di sini. Berarti di sini nilainya adalah 1. Berarti dari sini 1. Dan A-nya juga 1, B-nya juga 1. Nah, kalau inputannya seperti ini, berapa harusnya nilai J, berapa harusnya nilai K? Agar diagram state ini tetap terpenuhi kerjanya. Berarti kita harus nyari pada kombinasi A1, B1, PS-nya 1, J-nya harus berapa nilainya?
K-nya harus berapa nilainya agar diagram state ini tetap terpenuhi. Nah, kalau kita perhatikan, present state 1. Berarti di sini, kalau di bawah. Sesuai dengan diagram state ini, kalau dia di clock dan B-nya bernilai 1, maka saya harus pindah ke sini. Berarti dari 1 ini, dia harus pindah ke 0. Nah, kombinasi JK seperti apa yang menyebabkan present state itu dari 1 berubah jadi 0? Kita harus pakai tabel transisi ini. 1 berubah jadi 0 hanya terjadi kalau K-nya 1, K-nya 1, dan J-nya don't care. Maka jadi sini saya berikan don't care. Gitu sih, Mas. Kalau bedanya sama yang 001 gimana, Pak? Bedanya dengan yang 001. Oke. 001 berarti kombinasi yang kedua ya. Oke, ini saya hapus dulu biar nggak terlalu rame. Hapus, hapus, hapus. Iya, hapus deh. Ntar saya gambar lagi. Berarti kombinasi yang kedua, PS-nya 1. Berarti di feedback ke depan di 1. Dan A dan B-nya 00. Oke. Nah, sekarang karena present state 1, berarti kita lagi di sini kan. Nah, sekarang kalau present state 1, A 0, B 0, berapa nilai J, berapa nilai K? Agar present state-nya, kalau nanti di clock, dia bekerja sesuai dengan state diagram. Bentar, state diagram. Emang state diagram seperti apa? Menurut state diagram, kalau B-nya 0, seperti di sini, maka dia ambil yang ini. Berarti dia harus ke sini. Berarti dari 1 tetap jadi 1 setelah di clock. Jadi dari 1 tetap 1. Karena B-nya 0 sesuai dengan state diagram ini kan. Nah, kalau dari 1 di clock tetap 1, maka kita menggunakan transisi yang ini. 1 tetap 1. Nah, berapa nilai C, berapa nilai K agar perubahan dari 1 tetap 1. Perubahan inputannya adalah K-nya harus 0. Nah, di sini K-nya harus 0 dan J-nya don't care. Sini. Jadi seperti itu. Makasih, Pak. Ya. Nanti ada beberapa contoh lagi, kita bisa latihan lagi dari sana. Oke, sekarang sudah selesai ininya, diagram truth table-nya. Sekarang kita bisa bikin apa namanya? K-map-nya. K-map-nya, bentar, tempatnya agak sempit. Ini saya bawa ke atas dulu. Oke, ada tempat. Inputan ada 3, berarti berarti dia seperti ini. Ini untuk J. Ini PS-nya, ini AB 01 00 01 11 10. Dan ini adalah K-map buat K. Dan sama, ini present state-nya 01, ini AB-nya 00, 01, 11, dan 10. Oke. Kombinasi pertama, A0, B0, PS0, berarti di sini. J-nya harus 0, K-nya don't care. Kombinasi kedua, 00, 1, berarti yang di bawahnya. J-nya don't care, K-nya 0. Sekarang 010. 010, J-nya harus 0, K-nya don't care. 011,
J-nya don't care, K-nya 1. Oke, sekarang 100, berarti yang di sini 100, J-nya 1, K-nya don't care. Sekarang 101 berarti di bawahnya, J-nya don't care, K-nya 0. 110 berarti yang di sini, J-nya 1, K-nya don't care. Sekarang terakhir 111, J-nya don't care, K-nya 1. Nah, kalau melihat seperti ini, berarti groupingnya, saya bikin warnanya beda, pakai hijau. Kita cari yang 1 kan, di sini ada 1, di sini ada 1, terus di bawahnya juga ada don't care, kita pakai aja jadiin 1, berarti nanti groupingnya adalah seperti ini. Dan groupingnya berarti J sama dengan A. Ini kan A-nya 1 itu. Sekarang yang K, di sini ada 1, di sini ada 1, bisa kita grouping berdua, tapi ternyata di atasnya don't care. Kita pakai aja biar lebih besar grupnya. Berarti dia grupnya seperti ini. Sehingga K sama dengan B. Kan B dia, B1, B1. Jadi sederhana dia jadinya. Kita balik lagi ke warna merah. Berarti J sama dengan A, nyambung langsung. K sama dengan B. Selesai. Berarti feedback ini nggak dipakai lagi. Kan nggak ada dia, nggak ada pengaruh dia. Berarti rangkaiannya itu jadi seperti ini. Sehingga kalau kita bandingkan antara hasil implementasi JK dengan hasil implementasi D flip-flop, JK lebih sederhana. Kalau kita yang D tadi kan ada gerbang OR, ada gerbang AND, ada inverter, dan ada feedback lagi. Nah ini nggak perlu feedback. Dan A langsung masuk ke J, B langsung masuk ke K, selesai. Ya langsung bisa bekerja. Oke, nah ini teman-teman bisa nyoba sendiri di Tinkercad. Karena di Tinkercad adanya D flip-flop dan JK flip-flop. Nanti bikin rangkaian seperti yang kita buat minggu lalu. Tapi kalau minggu lalu kita bikinnya pakai D flip-flop dan lumayan rumit karena kita butuh integrated circuit buat OR gate, buat AND gate, dan buat inverter. Nah sekarang cukup menggunakan flip-flop JK-nya dan 1 inverter, selesai. Jadi cuma perlu 2 buah integrated circuit. Oke, nah sekarang kita coba contoh lainnya yang lebih sederhana. Jadi kalau tadi rasa rumit banget sih, nah ini jauh lebih sederhana. Oke, pertanyaan pertama, ada berapa inputnya? Nggak ada A, nggak ada B, nggak ada variabel yang menyebabkan perubahan state. Berarti inputnya 0. Nah, terus perubahannya kenapa? Perubahannya terjadi hanya karena clock. Jadi dia seperti ini. Sekarang percent state 0. Clock. Dia nggak ngeliat input lagi. Langsung pindah ke sini. Karena dia tidak tergantung pada input kan. Nggak ada A, nggak ada B. Kemudian clock lagi. Pindah ke sini lagi. Clock lagi. Pindah ke sini lagi. Clock lagi. Pindah ke sini lagi. Dan seterusnya. Jadi nggak pakai input FSM ini. Mesin sequential ini nggak ada inputnya dia. Oke, nah sekarang pertanyaan kedua, ada berapa outputnya? Nah, kalau output ada 1, yaitu X di sini. Oke, sekarang pertanyaan ketiga, ada berapa flip-flopnya? Lihat dulu, ada berapa variable state di setiap state-nya itu. Kan ini state-nya.
Ini juga state. Ada berapa variabel state? Ini variabel state-nya. Cuma ada satu kan? Dan di sini value-nya 0, di sini value-nya 1. Jadi variabel state-nya itu hanya satu. Sehingga flip-flop yang kita butuhkan juga hanya satu. Sederhana kan? Berarti dia nggak punya input, output cuma satu, flip-flopnya juga cuma satu. Yuk kita bikin. Pakai data flip-flop misalnya. Berarti kalau kita sudah menjawab 3 pertanyaan ini, berarti kita sudah tahu blok diagramnya seperti apa. Ini adalah next state combination logic. Ini adalah data flip-flopnya. Dan ini clock-nya. Ini key-nya. Dan di sini ada output combinational logic. Dan outputnya cuma ada satu, X. Dan next state combination logic, dia nggak ada inputan, tapi dia hanya ada feedback dari sini. Dan hanya ada satu garis, yaitu untuk D. Nah, dari sini udah kelihatan kan, oh sederhana banget dia ininya, mesin sequentialnya. Sekarang, output combination logic. Ada apa di dalam ini? Kita lihat, X aktif, atau X sama dengan 1, kalau present state-nya 0. Kan di sini. Kalau present state-nya 0, jadi kalau ini kan present state. Kalau present state di sini 0, output X harus aktif. Aktif berarti 1. Tapi kalau present state-nya 1, X-nya justru jadi 0. Nggak aktif dia. Nah, di sini langsung kelihatan kan kebalikannya kan. Berarti dia inversi. Kalau 0, inputnya 0, outputnya 1. Kalau inputnya 1, outputnya 0. Berarti dia sederhana banget. Dia hanya sebuah inverter sini. Selesai. Kita hapus dulu biar nggak rame. Sekarang ada apa di dalam ini? Nah, untuk bisa tahu dalam ini, berarti kita harus mencari di sini fungsinya apa. Dan fungsi tersebut adalah D. Yang inputnya cuma satu, present state. Nah, berarti gampang. Ada inputnya satu, present state, dan outputnya hanya ada satu, yaitu D. Nah, pada saat present state-nya 0, berarti saya lagi di atas nih kan. Kemudian clock. Saya harus pindah kemana? Lah, cuma ada clock kok, nggak ada inputan. Berarti saya pasti pindah ke 1. Berarti pada saat PS-nya 0, D-nya harus 1. Karena dari 0, clock berubah jadi 1. D-nya harus 1. Sekarang, kalau present state-nya 1, clock. Saya harus pindah kemana? Ya sudah pasti pindah ke atas. Dari 1 berubah jadi 0, berarti ini transisinya. Dan transisi ini terjadi kalau D-nya 0. Jadi dia modelnya seperti ini. Selesai. Berarti kalau kita gambarkan ke CAMAP, nah bisa langsung sih. Input 0, outputnya 1. Input 1, outputnya 0. Tapi kalau misalnya ingin nyoba, ya enggak apa. Ini present state, ini present state di atas, 0, 1, ini D-nya. Pada saat present state 0, D-nya 1. Pada saat present state-nya 1, D-nya 0. Berarti ini grupnya kita, berarti D sama dengan present state invert. Berarti D sama dengan present state yang di invert. Udah jadi gini. Jadi kita hanya perlu 2 buah gerbang inverter untuk mengimplementasikan state diagram ini. Oke.
kalau pakai JK gimana? Oke, kita coba aja. Kalau pakai JK berarti blok diagramnya sedikit berubah. Ini J, ini K, adalah flip-flop kita. Ada clock, ada key, dan di sini ada output combination logic yang outputnya X, dan dari itu sudah kita tentukan ini adalah inverter. Dan ini balik ke belakang. Cuma bedanya kalau tadi cuma ada satu garisnya, sekarang ada dua garisnya di sini. Sehingga fungsi output dari next state combination logic ada dua. Fungsi untuk J dan fungsi untuk K. Berarti kita bikin dua buah truth table. Ini present state, ini untuk J. Ini present state, ini tabel kebenaran untuk present state dengan K. Karena cuma ada satu inputnya, berarti kombinasi cuma ada dua, 0 dan 1. Nah, sekarang kita coba. Pada saat present state-nya 0, oh kita lagi di atas nih. Kemudian clock, saya harus pindah kemana? Iya sudah pasti pindah ke bawah. Soalnya dia nggak ada kaitan dengan inputan kan. Karena inputnya cuma nggak ada kan. Nggak ada A, nggak ada B. Jadi begitu di clock, dari 0 berubah jadi 1. 0 berubah jadi 1, berarti transisi ini yang kita ambil kan. 0 berubah jadi 1. Berarti J-nya harus 1, K-nya don't care. Oke. Nah, sekarang kombinasi kedua. Saya hapus dulu aja biar enak ngeliatnya. Present state 1, berarti lagi di bawah nih. Kemudian clock. Kalau clock, saya pindah kemana? Ya sudah pasti ke atas. Karena dia nggak ada ketergantungan dengan input. Jadi dari satu clock berubah jadi 0. Dari 1 clock berubah jadi 0, berarti kombinasi yang ini, transisi yang ini. Berarti J-nya don't care, K-nya 1. Oke, sekarang kita bikin map-nya. Ini present state, ini present state, 0, 1, 0, 1. Pada saat present state-nya 0, J-nya harus 1. Dan K-nya don't care. Pada saat present state-nya 1, J-nya harus don't care, K-nya harus 1. Berarti J satu grup ini udah sama dengan 1. Ini juga satu grup. Jadi don't care-nya kita angkat sebagai 1 biar kita bisa bikin grup yang besar. Sehingga K juga 1. Tuh. Berarti kita nggak perlu feedback ini. Sehingga J dan K kita berikan 1. Atau kita kasih tegangan 5 volt. Selesai. Jadi ininya sudah nggak kepake lagi, nggak perlu dia. Jadi dia lebih sederhana dibandingkan yang D flip-flop. Kalau D flip-flop tadi kan masih pakai inverter nih di inputannya di next state combination logic. Nah di sini nggak perlu. J-nya 1, K-nya 1. Masih ingat kan? Kalau J dan K 1, berarti dia bekerja dalam mode toggle. Karena mode toggle, nah makanya di sini karena dia bekerja dalam mode toggle, makanya output dari jika flip-flopnya 0. Clock 1, ditoggle kan. Clock 0 lagi, berubah dari toggle dari 1 ke 0. Clock ditoggle lagi. Clock toggle lagi. Clock toggle lagi. Clock toggle dan seterusnya. Makanya dengan mengisi J dan K ke logic 1 atau 5 volt, dia bekerja dalam mode toggle sehingga kerjanya ya 0, 1, 0, 1, 0, 1 dan seterusnya. Karena dia di toggle terus. Oke.
Nah, sekarang kita lihat, ini untuk T flip-flop, kita skip aja, nanti bisa nyoba sendiri, latihan di rumah. Nah, sekarang kita evaluasi ini. Mirip seperti yang pertama, cuma sedikit beda. Pertanyaan pertama, berapa inputnya? Kita lihat variabel yang menyebabkan perubahan state-nya cuma ada 2 nih, 0 dan 1. Variabel yang menyebabkan perubahan state itu hanya 1, yaitu cuma A doang. A-nya 1 atau A-nya 0. Berarti inputnya ya 1, yaitu A. Ada berapa outputnya? 1 juga, yaitu X. Ada berapa flip-flopnya? 1 juga, karena variabel state-nya cuma 1. Oke. Ini kalau nanti mau teman-teman coba latihan di rumah, silahkan. Kemudian latihan berikutnya, ini sama yang tadi ya, cuma mirip ya. Nah, sekarang seperti ini. Ada berapa inputnya? Variabelnya yang melakukan perubahan ada A, ada B. Berarti jumlah inputnya ada 2, A dan B. Yang di sini gimana? Ini berarti dia perubahannya hanya terjadi karena clock. Dia tidak tergantung dengan inputan A maupun inputan B. Pokoknya kalau ada clock, dia pasti pindah dari state yang ini ke state yang ini. Sama seperti yang di sini. Sekarang present state-nya ini, clock. Langsung pindah ke sini dia. Karena dia tidak tergantung terhadap input. Oke, berarti inputnya ada 2, A dan B. Outputnya ada 2 juga, X dan Z. Flip-flopnya ada berapa? Kita lihat. Ini state-nya. Ada berapa variabel state-nya? Ada 2. Di sini 0 dan 1, di sini 1 dan 1, di sini 1 dan 0, di sini 0 dan 0. Oke. Karena ada 2 variabel state, berarti flip-flopnya juga kita perlu 2. Berarti nanti blok diagramnya, dia modelnya seperti ini. Ini adalah next state, combination logic. Kemudian ada 2 buah flip-flop. Kita belum tahu flip-flopnya pakai apa. Misalnya pakai D flip-flop. Berarti di sini ada D, di sini ada D. Dan di sini kita beri nama flip-flop 1 dan flip-flop 2 untuk membedakan. Berarti di sini D1 dan di sini D2. Berarti di sini ada garis dan di sini juga ada clock. Kemudian inputnya 2 tadi, A dan B. Kemudian ini ada Q-nya, ini ada Q-nya. Dan di output combination logicnya, dia ada 2 buah output. X, maaf saya bikin di sini, sudah nggak cukup tempatnya. Dan Z. Nah sekarang untuk feedbacknya, semuanya harus kita feedback. Ini kita feedback. Yang ini pun juga harus kita feedback. Nah, pokoknya nanti ada PS1, persentasenya 1, dan ada PS2. Atau kalau mau pakai XY, XY nanti tukar sama yang output ya. Misalnya pakai M sama N, boleh, terus itu cuma variabel aja. Nah, modelnya seperti ini kalau state diagramnya seperti ini. Jadi, kalau kita mau mengimplementasikan atau mendesain suatu mesin sekuensial, berasal dari state diagram, kita harus menjawab 3 pertanyaan tadi. Inputnya ada berapa, output ada berapa, flip-flopnya ada berapa. Kalau sudah bisa menjawab 3 pertanyaan ini, kita sudah bisa bikin blok diagramnya, termasuk interkoneksi antar bloknya. Nah, baru kemudian kita cari ada apa di dalam blok ini, ada apa di dalam blok ini. Nah, kalau yang output combination logic, lumayan sederhana dia, karena dia hanya melihat nilai di sini, apakah ada output yang aktif? Nggak ada. Nilai di sini satu, oh ada output yang aktif yaitu Z. Jadi pada saat di sini 1, di sini 1, Z-nya aktif. Nah, gimana rangkaiannya? Biar
Kalau inputnya 1, outputnya Z aktif, dan seterusnya. Oke. Kalau gini gimana? Berapa jumlah input? 1, ada A. Ada berapa jumlah output? 1, yaitu Z. Ada berapa flip-flopnya? 2. Berarti kalau ini digambarkan bloknya, jadi seperti ini, hanya ada A, kemudian ini next state, combinational logic, dan ada 2 buah flip-flop. Anggaplah misalnya D. Dan di sini ada output combinational logic. Outputnya cuma ada 1, Z. Di sini berarti 2. Dan di sini ada 2 buah feedback. Seperti ini blok diagramnya. Tinggal mencari apa rangkaian dalam ini, apa rangkaian dalam ini. Setelah itu selesai. Oke. Kalau ini gimana? Sama aja, inputnya cuma 1, outputnya 1, variable state juga 2. Berarti variabelnya 2. Berarti mirip seperti yang nomor 6, praktis 5 ini. Jadi blok diagramnya, inilah next state combination logic. Cuma ada 1 input, yaitu A. Kemudian ada 2 buah flip-flop. Misalnya pakai D. Dan di sini ada 2 buah output. Dan di sini ada output combinational logic. Dan outputnya cuma ada 1, yaitu Z. Dan di sini ada feedback. Ada feedback lagi di sini. Dan jangan lupa clocknya. Oke, jadi mirip seperti yang praktis 5. Nah, sekarang kalau dibalik gimana? Kita punya FSM, tapi kita diminta untuk menggambar diagram state-nya. Oke, kita coba aja. Misalnya kita ambil ya. Jadi kita balik. Misalnya yang ini ya. Ini dari mesin sequential ini diminta untuk menggambar state diagramnya. Oke, kita coba aja. Jadi kita tadi punya rangkaian inverter, kemudian D flip-flop, kemudian ini Q-nya, dan ini adalah X. Kalau kita disuruh reverse engineering dari mesin sequential, disuruh bikin state diagramnya. Oke. Kita berarti balik pertanyaannya. Flip-flopnya ada 1. Berarti saya ada 2 buah state. Dan state tersebut nilainya bisa 0, variabelnya bisa 0, bisa 1. Oke. State sudah selesai. Sekarang transisinya gimana? Kita output dulu. X, output X aktif kalau present state-nya 0 kan? Berarti X dia ada di sini. Sekarang transisinya 0. Berarti kita di sini 0 misalnya. Kalau 0 berarti kita putar balik, di sini 0, di sini jadi 1. Kalau kemudian saya clock, output jadi berapa? Output Q-nya. Jadi 1 kan? Berarti karena D-nya 1, outputnya dari 0 berubah jadi 1. Berarti kalau sekarang saya lagi di sini, clock. Berarti saya harus pindah ke sini.
tanpa syarat inputan. Karena di sini nggak ada inputan A atau B. Oke, sekarang outputnya 1. Hapus dulu. Berarti sekarang di sini outputnya 1, persentase 1, dan berarti di sini 1 dan di sini 0. Kalau saya clock, maka angka 0 di sini itu akan disimpan kan, karena ini kan data flip-flop. Disimpan berarti outputnya, key-nya itu menjadi 0. Berarti dari 1 di clock berubah menjadi 0. 1 di clock berubah jadi 0, berarti saya dari sini di clock saya pindah ke sini. Udah seperti ini aja berarti. Ini adalah state diagramnya. Nah, waktu minggu kemarin kita juga membahas ada 2 cara untuk menuliskan diagram state. Cuma saya biasanya menggunakan yang model seperti ini karena ini model yang ada di buku teks Tinder. Tapi beberapa dosen menggunakan model yang berbeda. Jadi menggambarkan seperti ini, di sini 0, 1, seperti ini, dan kemudian di sini adalah 1. Garing di sini itu menunjukkan ini adalah input, ini adalah output. Berarti outputnya di sini aktif. Jadi seperti ini. Cuma nggak usah khawatir, nanti kalau di UAS pasti kedua model penulisan diagram itu akan dituliskan. Silakan pakai yang mana yang lebih Anda mengerti. Apakah model yang seperti ini, pakai nilai A, B, C, X, Y, Z, atau yang menggunakan angka. Oke. Nah, sebenarnya ada satu lagi topik diskusi, tapi sebenarnya itu disepakati itu di luar materi. Tapi kalau teman-teman nanti ingin mendalami, ada satu topik yang sebenarnya belum kita bahas, yaitu gimana caranya membuat state diagram. Kan tadi kita cuma dikasih state diagram, buatlah mesin sekuensialnya. Atau dibalik, dikasih mesin sekuensialnya, buatlah state diagramnya. Tapi belum kita bahas, ada suatu kasus, gimana caranya kasus ini bisa disolusikan dengan sebuah state diagram. Nah, nanti di sini teman-teman bisa melihat dan ada rekamannya di YouTube saya. Jadi silahkan lihat, ada judulnya suplemen. Nah, itu menjelaskan tentang ini. Bagaimana caranya membuat state diagram. Dan di sini studi kasusnya adalah sequence detector. Jadi akan melacak apakah dari deretan bit yang datang secara serial itu dia ada pola 1, 1, 0, 0. Kalau ada pola seperti ini, output akan diaktifkan. Oke, jadi kita nggak bahas ini. Tapi kalau teman-teman nanti ingin mengetahui seperti apa sih kita membaca diagram, soalnya nanti kalau teman-teman mengambil topik tugas akhir tentang mikroprosesor, nah teman-teman harus bisa membuat state diagramnya. Kenapa? Soalnya mikroprosesor itu adalah mesin sekuensial. Clock, pas sekarang lagi di sini. Clock, saya harus ngapain? Oh, ke sini. Clock, saya harus ngapain? Oh, ke sini. Nah, itulah state diagram yang bisa kita desain sendiri. Jadi kalau teman-teman nanti ingin, saya ingin mendesain mikroprosesor saya, ya. Mikroprosesor yang khusus buat ngapain misalnya. Nah, itu bisa dimulai dengan state diagram. Oke. Nah, sekarang kita coba membahas soal Pak, sebelumnya boleh bertanya nggak? ya, silakan Mas. Kalau variabel state itu tahu 1-2-nya dari mana, Pak? Maksudnya 1, 2? Variabel state tuh dilihatnya dari bulatannya ada berapa gitu. Nah, variable state itu, misalnya di sini, ini variable state, 0 itu variable state.
Lingkarannya itu state. Nah, variable state itu adalah nilai yang ada di dalam sebuah state. Kayak misalnya di sini, state yang di atas itu nilainya cuma ada 1, yaitu 0. Berarti variable state-nya cuma ada 1. Ini juga sama, variable state-nya cuma ada 1. Jadi yang buletan ini, yang ini, itu state-nya. Di dalamnya itu variable state. Dan variable state tersebut itu menunjukkan nilai yang ada di Q atau di outputnya flip-flop. Jadi kayak misalnya di sini ada 2 buah variable state kan, 0 dan 0. Di sini juga ada 2 buah variable state, 1 dan 0. Di sini juga ada 2 buah variable state, 1 dan 1. Di sini juga ada 2 buah variable state, 0 dan 1. Nah, ini adalah nilai dari flip-flop yang pertama. Yang ini adalah nilai Q dari flip-flop yang kedua. Sama juga, yang ini, 1 ini adalah nilai Q dari flip-flop pertama. Ini adalah nilai Q dari flip-flop yang kedua. Makanya kita butuh 2 buah flip-flop. Flip-flop 1 dan flip-flop 2. Yang nanti masing-masing menunjukkan saya lagi di mana nih. Misalnya nilai Q-nya adalah 1 dan 1. 1 dan 1. Oh, berarti saya lagi ada di sini nih. Saya lagi di state ini. Kemudian ada clock. Kalau ada clock, wah dia ada ketergantungan dengan nilai input B. Kalau B-nya 0, saya tetap di sini. Tapi kalau nilai B-nya 1, saya harus pindah ke sini. Gitu sih. Oke, kalau enggak kita coba aja bahas yang ini ya. Jasonian diagram state. Jadi, di sini diagram state-nya yang kita bikin adalah untuk melakukan deteksi sequence atau deteksi urutan. Dia akan aktif, jadi output-nya akan aktif kalau dia menemukan pola yang masuk pertama 1, kemudian 1, kemudian 0, kemudian 0. Kalau dia menemukan pola tersebut, output-nya akan diaktifkan. Tapi kalau polanya 1, kemudian 1, kemudian 1 lagi, berarti dia harus menunggu sampai ada 0. Setelah ada 0 lagi, baru dia akan aktif. Nah, di sini kita harus melihat ada berapa input yang kita butuhkan. 1, karena dia cuma ada 1 buah input. Karena ini kan datang secara serial kan. 1, 1, 0, 0. Kemudian ada berapa state yang kita butuhkan? Nah, di sini kita butuh 5 state. Yaitu ini state yang pertama. Saya belum mendeteksi apapun. Ini adalah state yang kedua. Yaitu saya sudah menemukan 1 yang sesuai dengan pola, yaitu bit 1. Kemudian ini yang ketiga. Saya sudah menemukan 2 bit sekarang, yaitu bit 1 dan bit 1. Kemudian ini adalah state yang keempat, yaitu saya sudah menemukan 3 bit sesuai pola, 1, 1, dan 0. Dan terakhir, ini adalah state di mana saya sudah mendeteksi semua 4 bitnya. 1, 1, 0, dan 0. Sehingga kita butuh 5 buah state. Nah, karena kita butuh 5 buah state, berarti kita bikin lingkaran dulu. State ini, state di sini, inilah state di mana belum ketemu apa-apa. Inilah state di mana udah ketemu 1. Inilah state di mana udah ketemu 2. Inilah state di mana udah ketemu 3. Inilah state di mana saya udah ketemu 4.
Selesai. Nah, kemudian baru kita berikan identifikasinya, karena setiap state di sini harus ada identifikasi. Identifikasinya menggunakan variabel state. Karena kita punya 5 buah state, berarti kita butuh 3 variabel state. Kenapa? Soalnya kalau cuma 2, nggak cukup. Soalnya kalau cuma 2, berarti kan cuma ada 00, 01, 11, 10. Ini nggak dapat, nggak kebagian dia. Makanya harus perlu 3 bit. 000, 001, 011, 010, dan 10. Baru cukup. Ya ada beberapa nggak kepake sih, tapi ya mau gimana lagi. Karena dia ada 5 state soalnya. Nah baru setelah itu kita bikin transisinya seperti apa. Kita coba dari pertama. Apa yang terjadi kalau inputnya yang pertama adalah 1? Oh, saya harus ke sini. Dan seterusnya. Cuma ini out of topic. Jadi memang kalau misalnya mau belajar tentang materi ini, silahkan nanti nonton di YouTube. Ya, di sana sudah ada saya bikin rekamannya. Nah, sekarang kayak mendingan kita langsung ke contoh soal ya. Dan digital ini yang 2020 yang tahun lalu aja. Kemudian mana soal? Ini soal remet. Ini soal UAS. Ini 16 Desember 2019, berarti sudah 2 tahun lalu ya. Nih. Ini benar UAS ya nih ya. Ya, ujian akhir semester. Soal pertama, buatlah gambar rangkaian binary 2 bits to 7 segment decoder. Nah, ini adalah materi rangkaian kombinasional. Berarti kita diminta untuk membuat 7 segment decoder, tapi hanya binary 2 bit. Kan biasanya kita kalau yang 4511 itu kan BCD to 7 segment decoder. Nah, sekarang kita diminta untuk bikin binary 2 bits ke segment decoder. Berarti kalau inputnya ini kebalik ya, ini bukan XY tapi di sini merah aja biar gampang. Ini bukan XY tapi di sini adalah A, ini adalah B. Kalau A-nya 0, B-nya 0, A-nya 0, B-nya 0, maka 7 segmennya harus menyala seperti ini. Nah, teman-teman masih ingat kan? 7 segmen itu kan ini A, B, C, D, E, F, ini G-nya. Berarti kalau 00, berarti saya harus menyalakan lampu A, B, C, D, E, F, G-nya nggak boleh nyala. 0. Jadi, kalau kita mau bikin ada apa sih di rangkaian dalam ini, berarti kita harus bikin tabel kebenaran dulu kan. Ini kombinasi pertama, yaitu kalau A-nya 0, B-nya 0, outputnya seperti itu. Berarti pertama kita bikin tabel kebenaran dulu. Ini A, ini B, kemudian ini A kecil, B kecil, C kecil, D kecil, E kecil, F kecil, dan G kecil. Oke, kalau A-nya 0, B-nya 0, maka 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0. Oke. Bisa ikutin ya, sampai sini ya. Sekarang kalau A-nya 0, B-nya 1, maka yang nyala adalah lampu B dan C kan. Dan biar displaynya kayak angka 1. Berarti B dan C 1, sisanya 0. Kalau 1, 0 gimana?
angka 2. Angka 2 berarti yang nyala adalah A, B, G, E, D atau A, B, D, E, G. A, B, D, E, G. Sisanya 0. C dan F-nya 0. Biar mati dia. Sekarang kalau 1-1 gimana? Kalau 1-1 berarti nyala semua kecuali E dan F. Berarti E dan F 00. Ya, itu semua. Nah, sampai sini pertanyaan dulu enggak? Untuk buat tabel kebenarannya. Oh, mau nanya, Pak. Enggak ada ya? Halo? Iya, gimana Mas Faras? Itu tuh tinggal diikutin aja sesuai yang ABCD-nya, Pak. Kalau angka 7 gimana? Kalau angka 7 nggak bisa kan? Kan A sama B cuma bisa sampai 0, 1, 2, 3. Tapi kalau misalnya pertanyaan adalah kalau misalnya A dan B angkanya bukan 0, 1, 2, 3, tapi misalnya 6, 7, 8, 9 misalnya. Berarti kalau 6 yang nyala seperti ini. 7 berarti nyalanya seperti ini. 8 nyala semua. 9 berarti nyalanya seperti ini. Ya tinggal sesuaikan aja. Berarti kalau modelnya seperti itu, kita bikin lagi ya. Satu contoh aja, misalnya ini masih A. Kalau dia 00, maka nilainya atau displaynya harus seperti angka 6. Kalau seperti angka 6 berarti semua nyala kecuali A dan B kan. Agar nanti nyalanya seperti ini. Ini kan angka 6-nya. Berarti A dan B-nya mati. Karena A dan B mati, berarti A dan B harus dikasih 00, ininya 11, 1, 1, 1. Kalau 01 gimana? 01 angkanya harus 7. Berarti yang nyala adalah ini. Berarti A, B, dan C yang nyala. Berarti A, B, dan C yang nyala, sisanya mati. Kalau 10, nyala semua. 1, 1, 1, 1, 1, 1. Kalau 11, berarti dia harus angka 9. Angka 9 berarti kan dia seperti ini. Berarti A nyala, B nyala, C nyala, D mati, E mati, F nyala, dan G nyala. Berarti A nyala, B nyala, C nyala, mati, mati, nyala, nyala. Seperti itu. Ya. Oke, ini saya hapus dulu. Biar nggak terlalu rame, biar ada tempat buat bikin gambarnya nanti. Dulu. Udah. Sekarang kayak lagi. Nah, truth table-nya udah jadi. Sekarang berarti kita bikin apa? Kmap kan? Cuma kmap lumayan banyak nih. Soalnya kmap itu kan dia per output kan. Dan ini ada 7 output. A, B, C, D, E, F, G. Berarti ada kayak kebesaran, saya kecil lagi nanya. Berarti cuma ada ini untuk A. Maaf bentar ya. Berarti masing-masing dia seperti ini A, ini B, ini untuk A. Kemudian bikin lagi, ini untuk B, ini bikin lagi, ini untuk C, 01, 01, 01, 01, AB,
AB 01, 01. Oke, kita coba ini dulu ya. Yang A, pada saat 00, A-nya 1. Pada saat 00, A-nya 1. Pada saat 01, yang ini, 01, A-nya 0. Kebalik. 01 kan A dulu bacanya. Bukan yang di sini. Pada saat A-nya 0, B-nya 1, berarti kan yang ini. A-nya 0. Pada saat 10, 1. Pada saat 1, A-nya 1. Nah, kita grouping ini. Berarti A sama dengan A plus B0. Lanjut. Yang B sekarang. Satu semua berarti ini ya. Berarti B sama dengan 1. C 1101. 1, 1, 0, 1. Kan 00 dulu, kemudian 01, kemudian 10, dan kemudian 1. 11, 01. Ya, betul. Berarti groupingan seperti ini, berarti C sama dengan A0 yang di atas plus B. Nah, ini bisa lanjutkan lagi sampai yang C, D, E, F, G. Nah, setelah itu baru kita bikin rangkaiannya. Berarti rangkaiannya nanti ya lumayan besar sih nanti bloknya. Misalnya ini adalah A, ini B. Ini adalah untuk A kecil, ini B, ini C. Kalau B berarti dia 1. Aman. Yang A adalah A plus B0. Berarti ada sebuah gerbang OR. Dan kemudian A langsung masuk di sini. B not. A plus B not. C adalah A not plus B. Berarti di sini ada sebuah gerbang OR. Inverter A not plus B. Dan ini terusin sampai D, E, F, dan juga G. Nah, itu cara kerjanya. Oke. Ada pertanyaan dulu untuk yang nomor 1 ini? Cuma 2 soal, nggak salah. 3. Boleh nanya lagi nggak, Pak? Silakan. Ini apa? Membuat Kmap-nya saya masih bingung, Pak. Kan biasanya atasnya 1, 1, 10, 01, 11, tapi ini kenapa cuma 01? Oke. Udah agak lupa, Pak, Kmap-nya. Ya, nggak apa. Oke, atau saya pakai sini aja ya. Tempatnya kecil. Soalnya agak susah sebenarnya kalau nulis di situ. Nulis di PDF itu. Oke, kita coba ini aja. Atau layoutnya diubah biar lebih blank. Oke. Udah. Kalau misalnya saya punya sebuah truth table. Truth table itu kan sebuah tabel yang memetakan antara input dengan outputnya kan. Inputnya kita taruh sebelah kiri, misalnya A dan B. Kemudian outputnya apa? Misalnya X. Nah, karena inputnya ada 2, yaitu A dan B, berarti jumlah kombinasinya berarti kan cuma ada 4, 00, 01, 11, dan 10. Karena cuma ada 4, berarti selnya pun juga ada 4. Ini yang di bawah ini adalah untuk inputan yang A, yang di atas, yang kolom, itu adalah untuk kombinasi inputan yang B. Nah, A sendiri kan dia bisa berubah dari 0 sama 1 kan, 0 atau 1. Yang B juga demikian, dia bisa berubah dari 0 atau 1. Nah, sekarang setiap
sel di sini itu akan kita isi suatu nilai 0, 1, atau bisa juga don't care. Tergantung dari truth table-nya. Kalau misalnya seperti ini, pada saat A-nya 0, B-nya 0, X-nya ternyata harus 1. Pada saat A-nya 0, B-nya 1, output-nya ternyata harus 1. Pada saat A-nya 1, B-nya 1, X-nya harus 0. Atau pada saat A-nya 1, B-nya 0, X-nya harus 0. Berarti setiap nilai di sini itu akan kita masukkan ke dalam sel Kmap. Kombinasi yang pertama, A0, B0, A0, B0, dia menunjuk ke sel yang ini. Berapa nilai X-nya? 1. Kan 1 di sini. Lanjut. A-nya 0, B-nya 1. Berarti A-nya 0, B-nya 1. Dia menunjuk ke sel yang ini. Berapa nilai X-nya? 1. Kalau di sini 1 dia. Kemudian 1 dan 1. Berarti A-nya 1, B-nya juga 1. Berarti dia menunjuk ke sel yang ini. Berapa nilai X-nya? 0. Lanjut. Kalau A-nya 1, B-nya 0, berarti tinggal selnya terakhir. X-nya berapa? 0. Nah, setelah kita dapatkan Kmap ini, kita harus melakukan grouping. Kita cari, kita grupkan yang nilainya 1. Ini ada 1. Apakah dia punya teman? Oh, ada teman sebelahnya. Kita bisa ajak satu grup. Bisa lebih besar lagi? Oh, enggak bisa lagi. Karena di bawahnya 0. Dia bukan teman. Berarti grup kita hanya ada di sini. Nah, gimana cara mengidentifikasi grup ini? Nah, cara mengidentifikasi grup ini ya, kita lihat yang sama adalah di barisnya kan. Atau grup ini, dia diidentifikasi pada saat A-nya bernilai 0 atau A not. Jadi, truth table ini dia memiliki fungsi A not. Seperti ini. Berarti dia nggak peduli dengan harga B-nya. Nah, kalau misalnya inputannya ada banyak, ada A, ada B, ada C, dan outputnya tetap X. Berarti kita punya 8 kombinasi kan, 000, 001, dan seterusnya, P11. Berarti kita punya 8 buah sel. Ini adalah untuk A-nya yang bernilai 0 atau 1. Ini adalah untuk B dan C. Karena ada 2 buah variabel B dan C, berarti di sini juga perlu 2 buah variabel, 00, 01, 11, dan 10. Ini jawabannya. Ya. Jadi kalau pertanyaan, kok yang di sini cuma ada 2 kolom dan 2 baris? Ya karena variabelnya cuma ada 1. Ini cuma ada 1 A, dan di sini juga cuma ada 1 B. Nah, setiap variabel ini kan cuma 2 nilai kan, 0 atau 1. Ini juga sama, B, 0 atau 1. Tapi kalau di sini ada BC, atau mungkin malah BCD, itu banyak banget, jadi panjang sampai 16 kolom. Cuma karena kebetulan di sini inputannya cuma A dan B, maka dia cuma ada 4 buah sel. Oke? Sorry ya, soalnya udah segini. Lanjut sekarang yang kedua. Buatlah gambaran logika ini mirip seperti yang di contoh yang tadi ya. Tapi bisa kita kerjakan dulu. Oke, jawab 3 pertanyaan. Input ada berapa? 1. Berarti input cuma ada 1, yaitu A. Kemudian flip flop cuma ada berapa? 1. Disuruh pakai apa? Oh, pakainya D flip flop. Berarti D
Seperti ini D, ini key, ini clock. Terus outputnya ada berapa? 1 juga, cuma ada X. Dan ini dia ada feedback. Nah, secara blok diagram sudah selesai. Sekarang tinggal mencari ada apa di dalam rangkaian ini. Ada apa di dalam rangkaian ini. Itu yang harus kita cari. Nah, untuk output conventional logic sederhana, kita lihat X bernilai 1 kalau present state-nya, ini kan present state 1. Berarti kalau present state-nya 1, X 1. Tapi kalau present state-nya 0, X juga 0. Berarti X sama dengan present state. Nah, karena sama dengan, ya tinggal tarik garis saja. Selesai. Sederhana kan? Terus dulu, biar nggak terlalu rame. Nah, sekarang tinggal next state combinational logic. Ini juga cukup sederhana. Cuma ada 2 buah input kan, A dan present state. Jadi kita lihat dulu, ini ada A, ada present state sebagai inputan di blok itu, blok diagram, blok rangkaian kombinasional tersebut, dan ada 1 buah output D. Berarti cuma ada 4 kombinasi 00, 01, 10, dan 11. Oke. Nah, tentunya sebenarnya pada saat mau bikin next state combinational logic, teman-teman harus hafal tabel transisi sih. Cuma kalau pakai developer, teman-teman sudah hafal. Kan ingat kan, output di data flip-flop, output sama dengan input, karena dia kayak menyimpan data. Sekarang present state 0, berarti saya lagi di atas nih. Kalau saya hapus dulu. Present state 0. Nih, saya lagi di atas nih. Kemudian clock. A-nya berapa? Oh, A-nya 0. A-nya 0 berarti ini yang kepakai jalurnya. Berarti dari 0 tetap 0. Nah, dari 0 tetap 0 berarti D-nya berapa? 0 kan? Karena D hanya akan mempengaruhi nilai outputnya. Dari 0 jadi 0. Outputnya berapa? 0. Ya udah D-nya 0 berarti. Lanjut sekarang untuk present state tetap 0. Jadi tetap di atas. Tapi A-nya 1. Kalau A-nya 1 berarti dia geser ke bawah kan? Berarti dari 0 berubah jadi 1. Nah, D-nya berapa agar outputnya jadi 1? Ya, D-nya ya sama dengan output 1. Karena dia akan menyimpan outputnya nanti, itu akan menyimpan D yang kita masukkan, kan data flip-flop. Oke, sekarang kombinasi berikutnya. Hapus dulu, biar nggak terlalu rame. Presentnya 1, berarti kita lagi di bawah nih. Kemudian clock. A-nya berapa? A-nya 0. A-nya 0 berarti dia 1 ke 1. Karena data flip-flop, kita cuma ngambil key T plus 1-nya aja atau output berikutnya. Nah, karena output berikutnya jadi 1, maka D-nya harus kita kasih 1 biar outputnya jadi 1 kan. Sekarang kalau A-nya 1 gimana? Kalau A-nya 1 berarti dia pindah ke atas. Dari 1 berubah jadi 0. Kita lihat outputnya aja, output terakhirnya 0. Nah, agar outputnya jadi 0, berarti yang kita simpan 0. Berarti yang kita simpan adalah 0. Selesai. Truth table kita bikin key-map-nya. Ini A, ini PS, 01, 01, 00, 0, 01, 1, 10, 1, 11, 0.
Betul ya. Berarti groupingnya ya seperti ini. Berarti D sama dengan A not PS plus A PS not. Berarti rangkaian di dalam sini dia menggunakan gerbang SOR. Atau kalau mau pakai ini OR dulu, terus ada AND, ada inverter bisa juga. Cuma ini dia adalah kombinasi SOR. Kalau mau seperti ini bisa lebih cepat. Udah selesai. Oke, jadi kalau mau membuat rangkaian mesin sekuensial dari state diagram, jawab dulu 3 pertanyaan tadi. Berapa inputnya, berapa outputnya, berapa flip-flopnya. Kemudian tanya lagi, flip-flop pakai apa? Oh, D flip-flop. Nah, setelah tahu, bikin blok diagramnya. Nah, setelah bikin blok diagram, mulai dari yang paling mudah, yaitu bikin output combinational logic. Setelah itu, baru bikin next step combinational logic. Soalnya next step combinational logic lumayan lebih rumit, soalnya kita harus paham tabel transisinya. Oke. Sekarang pertanyaan yang ketiga. Berdasarkan diagram state di nomor 2 yang di atas, lengkapilah diagram waktu berikut jika D flip-flop aktif pada saat rising edge. Oke, kita lihat ya. Ini saya perkecil dulu biar kelihatan ini ya. Sekarang clock yang pertama rising edge yang ini kan. Jadi pada saat rising edge dia baru baca input A. A-nya berapa? A-nya 0. X-nya berapa? X-nya 1. Berarti saya sedang di sini kan. Lagi di present state 1 karena X-nya sama dengan present state kan. Nah, berarti saya lagi di sini. Kemudian A-nya 1. Oh, berarti saya harus pindah ke atas. Berarti X-nya jadi 0. Tetap 0. Dah, 0. Sampai aktivasi berikutnya. Ini dia. Di aktivasi berikutnya, A-nya 1. Karena A1, berarti saya harus pindah ke 1. Lanjut, sampai aktivasi berikutnya yang ini. A-nya 0. Ini kan 0 nih. Karena A-nya 0, berarti dia tetap 1. Aktif lagi. A-nya 1. Berarti saya pindah ke 0. Aktif lagi. A-nya 1. Berarti pindah, tetap, A-nya 1 dari 0. Berarti saya pindah ke 1. Sekarang aktif lagi. Nah, begitu aktif lagi berarti saya harus baca input kan. Inputnya berapa? Oh, inputnya 0. Kalau inputnya 0, dia tetap di sana, yaitu tetap 1. Udah. Ini jadi sinyal keluarannya berdasarkan diagram state-nya. Oke. Kalau misalnya teman pengen ngelihat soal UAS tahun sebelumnya lagi. Ini yang 2 tahun lalu. Sebenarnya mirip-mirip juga. Oh, ini buat yang international class ya. Dikasih suatu combinatorial circuit, tentukan fungsi F. Tentukan tabel kebenarannya. Terus tentukan dia fungsinya apa? Apakah multiplexer dan multiplexer encoder dan lainnya. Jadi berdasarkan fungsinya, kita nanti jadi tahu, oh ini adalah rangkaian apa? Apakah MUX, DMUX, encoder, decoder, adder, atau yang lainnya. Kemudian buatlah sebuah sirkuit, buatlah sebuah rangkaian yang bisa menjumlahkan dua buah bilangan A dan B secara paralel menggunakan 4 full adder. Ini juga masih materi kita. Kan materi kita itu di 10 rangkaian kombinasional siap pakai. Kita belajar tentang full adder, encoder, decoder, dan lainnya. Oke. Disuruh gambar. Benar sederhana banget sih ini. Benar sudah kita bahas, dia modelnya yang seperti ini. Ntar.
dia yang seperti ini. Ini masuk ke sini. Ini masuk ke sini. Ini masuk ke sini. Ini nanti jadi S0, S1, S2, S3, dan ini S4. Ini A0, B0, A1, B1, A2, B2, dan di sini A3, B3. Cuma gitu aja sih. Kemudian isilah tabel berikut sesuai dengan fungsi flip-flopnya. Kalau J dan K 00, maka setelah di clock dia jadi apa? Kemudian berdasarkan ini diminta untuk menggambar diagram waktunya, mirip seperti yang tadi. Cuma kemarin ini ada sedikit revisi, ditambahkan ini aktif pada saat rising edge ya, biar nggak bingung. Jadi cuma baca pada saat clock-nya ini adalah rising edge. Jadi baca cuma pas ini aja dia. Oh, pada saat yang pertama A-nya 0, B-nya 1. Jadi apa outputnya? Z-nya jadi apa? Pada saat aktivitas yang kedua, A-nya 1, B-nya yang 0, dan seterusnya. Kemudian ini yang membuat diagram state, cuma untuk perkuliahan ini kita skip. Ini kita skip. Ini hanya tambahan aja. Kemudian terakhir dari diagram state disuruh bikin mesin sekuensialnya. Ini kita bahas. Ya. Nah, cuma di sini modelnya menggunakan yang angka. Kita coba lihat. Misalnya ini adalah state yang pertama. Nah, di sini dibilang S0 itulah 00. Berarti di sini adalah 00. Kemudian S1 adalah 01. Ini adalah 11 dan ini adalah 10. Ada berapa input? Cuma ada satu input, yaitu Y. Kalau kita lagi di sini, terus Y-nya 1, saya ke sini. Clock lagi, Y-nya masih 1, ke sini. Clock lagi, oh Y-nya 0 sekarang, saya pindah ke sini. Clock lagi, oh Y-nya masih 0, tetap di sini, dan seterusnya. Nah, disuruh bikin state diagram sesuai dengan, disuruh bikin mesin sekuensial sesuai dengan state diagram tersebut. Oke, itu aja dari saya. Besok nanti saya umumkan link untuk kuis ketiga kita. Silakan dikerjakan, waktunya cukup panjang. Tapi cukup panjang tersebut, teman-teman selain diminta untuk membuat mesin sekuensialnya, teman-teman juga diminta untuk membuat rangkaiannya di Tinkercad. Nanti di-capture dan di-upload ke Google Form juga. Ya, biar teman-teman punya pengalaman pada saat ingin mendesain di real aplikasinya, real implementation nanti. Ya, oke, itu aja dari saya. Terima kasih. Atau ada pertanyaan dulu? Gimana, Pri? Bapak mau nanya, Ya. boleh diulangin lagi nggak mekanisme kuisnya sama UAS-nya? Tadi nggak kedengeran banget, Pak. Oke. Untuk UAS dulu. Kalau di UAS nanti akan diberikan sebuah link di Google Form. Nanti di link tersebut dikasih soal. Ada gambarnya, ada perintahnya suruh ngapain. Kemudian teman-teman mengerjakan di kertas manual ya. Jadi nyorot sendiri. Kemudian setelah selesai, kerjaannya difoto dan diupload ke Google Form tersebut. Ya. Jadi kalau misalnya ternyata butuh 2 lembar, ya udah 2 lembar itu difoto dalam satu foto, cekrek. Yang penting masih kebaca tulisannya. Nah, terus satu foto tersebut diupload. Karena dia hanya satu foto saja. Ya, itu untuk UAS-nya.
Cuma waktunya nanti terbatas. Belum tahu juga berapa jam, jadi tapi kemungkinan sih sekitar 1,5 jam. Biasanya sekitar segini. Kayak ini tahun lalu, 2 tahun lalu kan 100 menit. Terus kalau yang tahun sebelumnya lagi, yang tahun lalu itu 120 menit 2 jam. Oke, sudah paham ya untuk UAS-nya. Dan UAS-nya nanti ada jadwalnya. Jadi nggak usah bilang nanti kapan, nanti kan ada jadwalnya di Igrasias. Nah untuk kuisnya itu nanti sama seperti UAS, ya mirip lah bukan sama. Ada saya kasih linknya besok. Kemudian di link tersebut sudah ada gambar diagram state. Dan teman-teman diminta untuk bikin desain rangkaian mesin sekuensialnya seperti apa. Nah, mesin rangkaian sekuensial itu nanti difoto desainnya, diupload ke Google Form, dan juga teman-teman nanti diminta untuk membuat rangkaiannya di Tinkercad. Deadline kuisnya sampai berapa lama, Pak? Sampai hari Sabtu seperti biasa. Sabtu jam 23.59. Jadi ada waktu dari hari Kamis pagi saya share, Kamis, Jumat, Sabtu, itu 3 hari. Oke, jadi dikasih state diagram, teman-teman diminta untuk menggambar rangkaiannya seperti yang ini. Seperti yang kita lakukan tadi. Nah, tadi. Nah, misalnya seperti ini. Ini nanti di foto, di-upload, dan juga teman-teman diminta untuk bikin rangkaiannya di Tinkercad. Nah, setelah selesai rangkaiannya, teman-teman bisa ngetes sendiri, ternyata berjalan sesuai dengan state diagram. Nah, kemudian itu di screen capture, fotonya di-upload ke Google Form juga. Jadi ada 2 foto yang di-upload. Satunya adalah foto rangkaiannya, satunya lagi adalah foto screenshot dari Tinkercad. Tapi kalau bingung screenshotnya gimana, ya di foto juga nggak apa-apa sih. Foto yang di layar Tinkercad, kemudian di-upload juga. Itu nggak apa-apa. Oke? Cukup ya, ini ya, jelas ya. Ya, tapi kalau misalnya kurang jelas, nanti bisa tanya lagi. Ya. Kenapa besok saya share? Soalnya besok saya masih ada kelas yang dan digital juga, yang kelas internasional. Jadi tidak fair kalau misalnya saya share sekarang, tapi nanti kelas internasional jadinya waktunya jadi lebih sedikit. Jadi nanti kerjakan bersama-sama aja. Ya. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih. Selamat pagi. Makasih, Pak. Pagi, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Yo.